Tapi saya takut. Jujur saya takut. Karena memang didikan bapak itu keras sama ibu Keras kan. ya. Ibu itu, almarhum ibu itu, almarhum itu dulu muslim. Oh, Terus ikut bapak jadi Katolik. oh berarti Saya lihat kok enak ya sholat ya. Ya sholat. Ya kamu, ya aku berdoa ya begini aja. Ya terserah aku. Kalau mau berdoa ya berdoa, enggak ya enggak. Tapi aku kalau lihat kamu enak ya. Setiap saat bisa sholat. Kamu tertarik muslim. Tapi aku takut. Kenapa? Ya satu bapak aku itu kan orangnya memang satu terkenal di lingkungan gereja manapun. Saya pasti nggak kenal sama bapak saya. Tapi ya kamu mau nikahin nama aku dulu tapi dengan satu syarat, nikah Katolik, tidak boleh muslim. Ya sudah ya, kita nikah ke gereja. Setelah ke gereja, bapak bilang ya sudah saya lepas. Udah tanggung jawab suamimu. Kamu mau masuk Islam monggo. Sudah saya lepas. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat wakaf. Kali ini kita akan mendengar langsung kisah mu'alaf dari seorang mantan non-muslim. Beliau namanya adalah Ibu Maria Kristiana Sariwulan. Ya, dari namanya saja kita sudah tahu ya. Nah, kisahnya seperti apa dari Ibu Maria ini? Dan memang sekarang alhamdulillah Ibu Maria ini di sela-sela kegiatan ngajinya, ya, memperdalam ilmu Islamnya, beliau alhamdulillah berkenan untuk bisa kita wawancarai. Langsung saja kita dengar ceritanya dari Ibu Maria. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Mohon maaf nih mengganggu waktu ngajinya. Enggak apa-apa, Mas. Karena gini Bu, buat kami sebagai konten kreator, cara mencari pahala kami adalah dengan menyebarkan konten-konten mu'alaf seperti ini. Karena alhamdulillah Bu, dari konten ini banyak, tidak sedikit loh ya, yang mereka itu mau untuk mengenal Islam. Sampai mereka itu mau untuk di komen-komen itu sampai ada yang japri ke saya minta untuk disyahadatkan dari konten-konten seperti ini nih. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan kami Wakaf TV ke sini untuk bisa mewawancarai Ibu di tengah-tengah kegiatan mengajinya, mudah-mudahan ini bisa jadi ladang pahala dakwahnya Ibu Maria ya. Iya Ibu Maria. Kalau boleh tahu, dulu dari Protestan atau Katolik? Saya Katolik. Katolik ya. Katolik. Katolik taat ya. Taat. Masya Allah. Keluarga besar saya semuanya Katolik. Semuanya. Bapak saya prodiakon. Oke. Dia bapak itu terkenal di mana? Di gereja manapun bapak terkenal. Oke. Jadi saya dari kecil udah dididik agama Katolik. Oke. Bapak itu orangnya sangat moderat sekali ya. Oke. Jadi kalau setiap ada saya kenal dengan laki-laki enggak Kristen gitu ya. Kristen atau Katolik, teman bapak itu diam. Enggak selalu bertanya dengan saya, "Itu agamanya apa?" Enggak. Cuman diam melihat beliau itu. Tapi saya takut. Jujur saya takut. Karena memang didikan bapak itu keras sama ibu kan. Ya. Ibu itu, almarhum ibu itu dulu muslim. Oh. Terus ikut bapak jadi Katolik. Oh berarti di Kristen kan? Oh. Di Katolik kan sama bapak. Oh. Ya saya nggak tahu, mungkin memang keturunan ibu kali ya saya. Jadi saya masuk ke muslim. Masuk ke muslim ini jujur aja berat sekali. Karena dari keluarga semua Katolik. Oke. Ada muslimnya tapi kan nggak dari keluarga, dari kakak saya itu semua Katolik. Didikan saya juga Katolik, tapi bapak itu nggak terlalu keras orangnya malah lembut memang. Tapi kalau kita memandang bapak itu takut, karena bapak itu terkenal kan, dari gereja manapun bapak terkenal. Jadi kalau setiap ada tamu, ya saya harus ikut bapak. Saya ikut dengan tata caranya. Karena bapak kan orang Jawa. Jadi bapak itu Kejawen Katolik Jawa. Kejawen Jawa. Jadi harus
ada unggah-ungguhnya, setiap kata-kata memang harus diatur. Tapi tidak terlalu harus monoton, harus kita harus bahasa Jawa, enggak. Tapi harus selalu melihat tata krama. Cara bicara kita dengan siapa itu diatur. Kalau harus bicara sama orang tua harus seperti ini. Beda dengan orang muda. Kalau orang muda kamu nggak sopan nggak masalah. Kalau dengan orang tua harus sopan. Kalau bisa pakai kecil. Setelah saya dari kecil saya memang Katolik. Saya SD Katolik, SMP Katolik, SMK enggak. Saya di SMA Ibu Kartini itu saya ada Muslimnya, ada Katolik. Tapi saya tertarik dengan agama Islam itu sebenarnya dari SMA. Karena kan teman saya kebanyakan Muslim. Tapi saya masih takut banget. Saya tanya sama teman-teman, saya bertanya, gimana sih cara sholat? Gimana sih cara ini? Saya ingin, kalau ada teman sholat saya ikut, cuma duduk aja. Saya lihat, seneng gitu loh lihatnya kok siap waktu kok sholat. Ada jeda waktu kan, jam 12, jam 3 harus sholat. Terus maghrib, isya sholat. Kok saya kan hanya minggu aja kan? Hanya minggu saja kan, saya harus ke gereja minggu. Dari situ setelah lulus dari SMA, saya kerja. Saya juga tertarik dengan Islam Muslim. Kerja pun saya juga, namanya temen aku mau sholat, aku boleh nggak ikut? Cuman lihat aja, duduk-duduk aja saya. Iya nggak apa-apa, duduk aja. Dari situ saya mulai tertarik. Tapi masih ada rasa takut karena bapak kan memang kenyataan beliau itu takutnya saya tuh pertama kali takut saya nanti kok dikeluarkan di keluarga. Tapi bapak tuh orang beliaunya tuh enggak. Cuma dari diri saya mungkin saya takut. Setelah itu saya kerja di Jakarta karena tante dari keluarga ibu kan Muslim semua keluarga. Saya tanya ke tante, mau belajar apa? Mau belajar Iqra boleh? Kamu tuh kan Katolik, Bapak mimpi ya? Ya biarlah, karena aku udah besar. Tapi gak mau, tante saya cuma tidak takut sama bapak karena memang bapak pendidikannya keras. Aku gak mau ada risiko sama papi kamu. Tapi aku mau belajar. Tapi piye? Gak apa-apa lah, ayo. Bebas nih we. Anakku belajar ngaji. Kamu duduk aja di sebelahnya. Saya duduk di sebelahnya. Saya tanya, saat ini apa ya? Gimana agamanya? Saya Katolik. Saya tertarik dengan Muslim. Ya, tapi saya masih takut. Ya nggak apa-apa, belajar dulu. Saya belajar. Setelah saya pulang dari luar negeri, saya kerja di Jepang 1 tahun. Terjadi? Di Jepang. Teman saya beneran Muslim. Saya ngeliat kok, enak ya sholat ya. Ya sholat, ya aku berdoa ya begini aja. Ya terserah aku. Kalau mau berdoa ya berdoa, enggak ya enggak. Tapi aku kalau ngeliat kamu enak ya. Setiap saat bisa sholat. Kamu tertarik Muslim. Tapi aku takut. Kenapa? Ya satu, bapak aku itu kan orangnya memang terkenal di lingkungan gereja manapun. Saya pasti gak kenal sama bapak saya. Sampai saya pun anak aku, perempuan sendiri, itu terkenal karena bapak saya. Oh gitu. Setelah pulang dari Jepang, saya kenal sama laki-laki Muslim. Dia bilang, nanti kalau aku nikah sama kamu, kita gimana? Ya gimana ya? Tapi aku mau kok ikut kamu. Tapi kamu nggak tahu, kamu nggak mau. Maksudnya nanti di keluarga tuh bagaimana? Ayahmu gimana? Kakakmu gimana? Ibumu gimana? Nah biarlah. Kalau memang kita jodoh, mau ngapain? Tapi itu, bapaknya terasa sering. Ya kamu mau nikahin nama aku dulu, tapi dengan satu syarat, nikah Katolik, tidak boleh Muslim. Ya sudah ya, kita nikah ke gereja. Setelah ke gereja, bapak bilang, ya sudah, saya lepas. Sudah tanggung jawab suamimu. Kalau mau masuk Islam monggo, sudah saya lepas. Nah dari situ saya mulai belajar sholat.
Tapi suami tidak membimbing saya belajar sendiri. Tapi cuma saya nanya, ini nanti sholat doanya apa ya kalau kelanjur apa sampai isya atau apa, diajarin. Cuman tidak pernah dibimbing. Sholat berjamaah itu jarang. Saya sama suami, karena suami kan kerja. Dulu kerja di pabrik kan. Saya tinggal di Ungaran sama suami. Terus lama-lama saya belajarkan sama ibunya, sama tua saya, sama adiknya. Ini bacanya gimana ya? Gak usah dibaca Arabnya kalau gak bisa. Baca Arabnya aja dulu. Dari situ saya belajar. Tapi belum, setelah itu aku kan dari Katolik belum syahadat. Aku mau disyahadatin dulu. Yaudah ya. Tapi syahadatnya tuh menurut saya ya menurut saya sih biasa aja gitu, nggak syahadat tuh. Setelah anak saya lahir tahun 2002 2003 lah saya lahir, saya mulai benar-benar stuck belajar sholat. Dari sholat sampai ngafalin Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, saya belajar. Susah memang, pertama kali saya susah. Sampai saya bilang, jangan bilang susah, gampang. Coba belajar, tapi aku minta, suami saya juga pernah, maaf saya gak bisa membimbing kamu, saya juga muslimnya juga. Walaupun dari kecil memang dia gak terlalu belajar Al-Quran. Tapi saya belajar, berusaha belajar. Tapi gak belajar Al-Quran, belajar membaca apa, muslim itu apa, jadi ibu muslim bagaimana, menjadi istri yang baik itu bagaimana. Saya belajar. Setelah itu, tahun 2011 suami saya meninggal. Saya down, benar-benar down. Anak saya masih nomor 1 kelas, mau naik kelas 5. Nomor 2 masih kecil, baru 4 tahun. Saya waktu itu baru umur 35 tahun. Saya down sekali. Saya bilang, gimana caranya aku gak ada yang membimbing aku. Caranya piye gitu loh. Aku gak bisa. Tapi aku berusaha mencari teman. Saya tanya, caranya biasa kalau sholat. Yaudah sholat. Saya lihat tuntunan sholat. Saya sholat. Alhamdulillah saya sholat 5 waktu. Tapi karena godaan kan, hilang itu 5 waktunya hilang. Saya main, teman-teman, ya senang-senang gitu lah. Lama-lama sholat saya tinggalkan. Sholat saya tinggalin, anak juga gak saya ajarin sholat, tapi alhamdulillah anak saya didik, kamu jangan seperti mama. Karena mama itu kan dulu Katolik, masuk Islam gak dibikin sama papa. Kalau bisa kamu bisa hafal Al-Quran, kalau bisa khatam. Alhamdulillah saya khatam 2 kali. Saya bangga sama anak saya. Cuma saya gak bangga dengan diri saya. Kok saya jadi ibu kayak gini ya? Semakin lama kok jauh gitu dari sholat gak pernah. Dugem, pulang malam. Saya tinggal anak-anak, saya kerja kan. Terus lama-lama setelah itu 5 tahun, berjalan 5 tahun, saya alhamdulillah dapat jodoh lagi. Alhamdulillah muslim. Saya dibimbing sholat, terus sholat bareng, diajarin, ya alhamdulillah sampai sekarang. Habis tahun 2022 suami saya meninggal. Dari situ saya down lagi. Tapi saya nggak berhenti untuk belajar sholat. Alhamdulillah saya punya teman yang namanya Mbak Piro. Tapi masih ada suami. Dia bilang, yuk ikut aku yuk. Apa? Udah pokoknya ikut aku aja. Saya ikut kalau nggak salah waktu itu di hotel apa ya, Pandanaran. Saya ikut ceramah ustazah Habib. Lupa saya ikut. Lama-lama saya tertarik dengan seperti ini kan. Mbak, nanti kalau ada acara kayak gini aku ikut ya. Kamu mau? Aku mau. Saya izin suami, boleh. Suami kan kerja, suami itu di Surabaya 3 bulan sekali pulang. Alhamdulillah di Semarang. Itu lama masih di Semarang. Terus pindah ke Lombok. Nah, dari pindah ke Lombok itu saya mulai belajar, tanya ke suami, gimana sih Pak kayak gini, sholat kayak gini gimana? Saya mulai belajar sholat 5 waktu
sholat duha, sholat tahajud, saya mulai dari situ. Alhamdulillah, kehidupan saya tuh mulai tenang. Jadi keluarga besar saya mulai menerima saya. Dari papa saya, kakak-kakak saya. Pokoknya saya bersyukur banget lah, walaupun saya emang perempuan sendiri, muslimah sendiri. Di keluarga. Sisa keluarga saya 5 bersaudara, saya muslim sendiri. Alhamdulillah semua kakak-kakak saya itu menerima saya dengan lapang dada. Ya apa aja. Waktu puasa saya juga diingetin, poso, jolali sahur, jolali buka. Jangan lupa tahajud, jangan lupa sholat. Alhamdulillah gitu mas. Apa ya? Keterbukaan keluarga dengan saya, walaupun saya muslim sendiri. Cewek sendiri, muslim sendiri. Alhamdulillah, semua keluarga terbuka. Setelah suami gak ada, semakin lama keluarga saya, sholat dong. Jolali sholat. Kadang saya yang meninggalin sholat. Tapi setelah seperti itu, oh iya ya. Sholat. Terus lama-lama saya kan ikut sini, terus ikut kajian. Saya mulai belajar untuk menata diri saya. Saya nggak mikirin, yang penting saya harus belajar menjadi yang terbaik buat saya dan anak-anak saya. Walaupun saya sekeluarga hanya saya muslim sendiri, saya bisa mendidik anak saya menjadi muslim yang sejati ya. Cewek anak saya 3 tuh cewek semua. Oh. Jadi saya didik jangan contoh seperti mama. Kalau bisa lebih baik dari mama. Mama belajar muslim ini sangat susah. Karena dari didikan kecil mama itu kan Katolik. Tapi alhamdulillah mama bisa seperti ini karena didikan dari papa kalian kedua, yang 3. Nah, bisa punya teman-teman, bisa masuk ke kajian-kajian, bisa ikut manapun, mama tuh udah bangga banget. Sampai sekarang saya belum pakai pasarin, nggak mau. Ya pakainya ya pakai celana panjang. Celana panjang gitu ya. Tapi setelah ikut ini, jadi pakai sari mulai belajar sampai sekarang. Alhamdulillah mas. Alhamdulillah ya apa ya. Walaupun kehidupan saya setelah ditinggal suami yang kedua ini ada naik ada turun kan. Tapi alhamdulillah setiap saya sholat pasti saya ngadunya sama Allah gimana sih biar kehidupanku tuh lebih baik lagi. Alhamdulillah sampai sekarang jadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi alhamdulillah. Berarti sekarang suami masih ada atau udah nggak ada? Udah meninggal mas, tahun 2022 udah meninggal. Jadi saya ditinggal anak 3 ini saya sudah benar-benar apa ya, jujur aja kedua dari suami kedua ini sebenarnya saya down sekali mas. Karena kan saya ditinggal anak-anak masih kecil-kecil kan. Tapi alhamdulillah anak saya yang 1 nomor 2 udah kerja semua. Tinggal saya mendidik anak saya nomor 3 masih naik kelas 4 SD ini. Ya alhamdulillah saya dengan keluarga dan bapak pun masih berhubungan baik. Maksudnya saya tinggal sama bapak satu rumah. Sekarang nih? Iya, satu rumah. Sama anak-anak juga? Sama anak juga. Ini gak ada masalah. Saya mau ngapain aja, mau sholat di sana, sholat, mau apa, mau pendidikan manapun, mau pulang asal ada ini kajian. Mau pulang malam silakan. Gak apa-apa, bapak juga welcome. Semua keluarga welcome. Ibu masih ada? Ibu udah gak ada tahun 2005. Berarti tinggal bapak ya? Iya, tinggal bapak. So, apa ya? Tapi setelah masuk Islam ini memang saya benar apa ya? Enak gitu loh mas. Setiap saat saya bisa sholat, malam sholat. Walaupun memang jujur aja kadang ada merasa kayak apa ya? Down. Karena kan gak ada bimbingan dari suami. Kadang ada rasa kangen juga sama ibu. Walaupun ibu Katolik ya. Tapi tetap saya bangga sama diri saya sendiri. Saya bisa menjadi seperti ini sampai sekarang ini. Saya menjadi yang terbaik buat anak saya. Apalagi bapak mendukung sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mendukung banget. Sampai kakak saya juga mendukung sekali. Makanya saya bangga dengan anak saya. Walaupun anak saya memang tidak sholat 5 waktu. Cuma saya mendidik mereka jangan melupakan Allah. Satu-satunya jalan kita saat kita nggak terpuruk seperti ini. Hanya Allah aja yang bisa membantu kita. Memang yang kok nggak bisa membantu kita. Tapi saya juga nggak bisa membantu kita. Yang membantu hanya insya Allah. Tapi alhamdulillah dari teman-teman, support dari teman-teman, saya bisa menjadi seperti ini.
Saya bangga menjadi muslimah. Saya bangga sekali. Bagi dulu sempat kayak masuk ke lubang hitam dulu. Oh iya, pasti. Katolik itu saya gak pernah yang namanya gak masuk ke lubang hitam. Main ke diskotik mana sih, gak pernah saya di Semarang. Ke kafe mana sih, saya gak tahu. Minum apa sih, gak pernah saya minum. Sekarang alhamdulillah saya bisa jadi lebih baik lagi. Jadi contoh anak-anak saya menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Walaupun anak saya kerjanya memang di kafe. Di kafe, di malam. Klub malam saya bilang, saya mama tidak melarang kamu kerja di mana pun. Yang penting satu halal, yang kedua jangan lupa sama Allah. Sholat. Apapun setiap waktu kamu sedih apapun, jangan lupakan Allah. Sholat nomor satu. Walaupun memang tidak ada 5 waktu. Tapi alhamdulillah anak saya tuh, saya bangga dengan anak saya. Iya. Saya bisa mendidik anak saya dengan didikan saya sendiri. Iya. Walaupun saya memang masih banyak kekurangan. Iya. Tapi berbeda loh Ibu Maria ya. Sementara orang tua lain yang anaknya itu memutuskan untuk menjadi seorang muslim atau muslimah, ya, mereka itu dipukuli, diusir, dicoret dari kartu keluarga, tapi tidak dengan Ibu Maria ya. Alhamdulillah enggak. Bahkan ayah manggilnya ya. Papi ya. Iya. Bahkan papi sekarang malah mendukung, kakak-kakak juga ngingetin sahur, ngingetin sholat gitu ya. Kadang kalau saya tuh di BA sama saya udah bangun belum? Udah. Alhamdulillah udah saya udah bangun nih. Karena kan saya kalau saya bangun, alhamdulillah saya sholat tahajud. Masya Allah. Tahajud. Papi juga suka ngingetin sholat gitu. Di rumah tuh. Sholat. Gimana? Ngingetinnya gimana? Aku lari masjid. Kan kamu kalau puasa taraweh. Enggak sih lagi halangan ya. Iya. Wes. Mana sih langsung sholat, langsung gitu. Gitu. Alhamdulillah. Saya tuh bangganya dari keluarga saya tuh walaupun Katolik, banyakan Katolik. Iya. Banyak sekali yang mendukung saya. Iya. Walaupun saya memang muslim sendiri. Berarti kan itu harus menjadi alasan bertambahnya rasa syukur Ibu Maria ya pada Allah ya. Pasti. Di samping teman-teman Ibu Maria yang lain tuh kisahnya tuh malah ada yang dicoret dari kakak gitu kan. Alhamdulillah enggak. Tapi papi sendiri malah mendukung. Waktu itu saya takut. Saya bilang, aku takut. Kamu diopo? Dini tak coret sekolah kau. Kakak kan juga anakku. Kamu tuh anak saya. Walaupun kamu perempuan satu-satunya, beda agama itu kamu tetap anak saya. Ya, saya bangga di situ sama orang tua saya, itu bangga saya. Tidak ada perbedaan agama, enggak ada. Dijauhin pun enggak saya. Selalu, ya alhamdulillah, dengan support dari kakak-kakak saya, orang tua, saya semakin, mempertebal iman saya. Anak-anak saya pun demikian. Iya. Saya, pokoknya. Berarti ibunya Bu Maria dulu Muslim. Dulu Muslim kecil. Kecil Muslim, terus bapak Katolik. Oh, ya mungkin karena memang ada keturunan muslimnya ya. Mungkin jadi papi itu masih toleran gitu lah ya. Gitu kan. Tapi saya yang takut kan karena sejak kecil saya dididik jadi Katolik. Iya. Makanya saya masuk Muslim ini pertama kali takut. Benar takut. Takut dengan bapak. Tapi saya tetap, yalah, kalau apa terjadi, mau dikeluarin apa enggak, aku harus jadi Muslim. Iya, saya dapat, alhamdulillah, saya menjadi suami Muslim. Tapi memang waktu itu sempat ada pikiran takut gitu ya, takut dicoret dari kakak gitu ya. Sudah takut, karena saya anak perempuan sendiri. Takut banget. Tapi setelah saya meyakinkan diri saya, kenapa harus takut? Ini pilihan saya. Karena ya biasa aja. Satu rumah Muslim juga biasa aja. Saya sholat pun saya biasa aja. Tidak ada tekanan apapun. Mau sholat, mau tarawih, mau ke masjid, monggo. Silahkan. Gak ada selarangan. Makanya saya bangga dengan keluarga besar saya, walaupun saya Muslim sendiri. Ya. Sampai sekarang ini. Papi dulu, atau Ibu Maria dulu ini aktif di gereja ya? Aktif sekali saya.
aktif banget. Papi juga aktif di gereja. Karena papi kan apa ya namanya prodiakon, pendamping rombongan. Di situ kan memang bapak terkenal di situ. Jadi saya terkenal diajar sama bapak. Siapa sih gak kenal Sari? Karena siapa sih gak kenal saya? Saya dulu sempat sombong. Karena kan dulu sombong tuh pasti ya. Inisiatif saya dulu sombong. Tapi setelah itu, kalau gak bangga aku, ngapain? Aku terkenal sama papi aku. Coba aku terkenal dengan diri saya sendiri. Alhamdulillah, saya terkenal, saya masuk muslim. Karena saya muslim sendiri, sih keluarga. Teman-teman saya semua bangga. Aku bangga loh, Ri. Seneng lihat kamu. Gak ada rasanya kamu tuh apa? Kenapa harus takut? Padahal lingkungan semua Katolik. Gak apa-apa. Karena aku bangga dengan muslim. Saya bangga dengan saya. Bangga dengan anak saya. Walaupun saya tidak ada pendamping, tapi aku bangga dengan anak saya. Ibu Maria dulu di gereja sebagai apa? Saya biasa ikut hanya pendika, muda-mudi Katolik. Tapi saya aktif sekali. Aktif sekali ya. Aktif dan karena ada bapak, saya jadi terkenal di situ. Kemudian itu siapa sih yang kenal sama saya? Saya ikut apa aja, saya pasti masuk. Saya mau ikut ke gereja manapun, saya pasti tahu. Saya dia kenal sama saya. Jadi ya ada enaknya, ada enggaknya. Satu ya terkenal tuh nggak nangis. Karena bapak kan, saya dari bapak. Tapi lama-lama saya jauh dari bapak. Gereja sendiri. Sabtu saya gereja. Minggu nggak ikut bapak. Sabtu saya. Jadi bapakku minggu ke gereja, saudara-saudara gereja, saya Sabtu ke gereja. Saya nggak mau. Saya sempat juga kalau bareng sama bapak gereja tuh, ya papi aja dulu berangkat. Saya belakangan. Saya belakangan pasti, karena saya nggak mau. Saya pengen ya ini aku aja. Nanti kali aku aja. Tapi alhamdulillah teman saya yang Katolik pun tidak pernah yang namanya masih kenal sama saya, mau kenal sama saya. Saya bilang aku muslim sekarang. Loh, kapan ya? Mulai aku punya suami dari suami pertama sampai suami kedua, alhamdulillah muslim semua. Alhamdulillah yang lebih terbuka dengan saya tuh dari keluarga dari suami yang pertama. Mertua saya itu selalu bilang bersyukur karena keluarga besarmu Katolik masih bisa mau menerima kamu, menerima anak-anak kamu, menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Alhamdulillah. Dari sana saya belajar menjadi anak yang baik buat orang tua saya, menjadi ibu yang baik buat anak saya, menjadi diri saya sendiri. Saya menjadi lebih baik. Sholat pun saya menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Jadi ya sebagai contoh anak-anak saya. Iya. Berarti anak-anak sekarang udah pada kerja ya. Tinggal satu orang doang belum ya. Masih sekolah sama SD. Iya. Jadi waktu mengenal Islam itu, apakah waktu itu ibu sempat membandingkan gak sih antara Islam dan agama sebelumnya gitu kan, dari sisi pengajaran atau dari sisi apa namanya ya, bahasanya itu dari sisi ajaran lah bahasanya. Apa tuh yang ibu bandingkan waktu itu? Waktu itu saya bandingkan cara bergaul saya dengan lelaki. Saya kan dulu lelaki dan saya Katolik. Iya. Dengan beda saya Muslim, saya dekat. Apa sih nggak ada dipeluk gitu. Tapi setelah saya Muslim, saya diajarin karena bukan saudara, itu bukan muhrim. Jadi nggak boleh kamu seperti ini. Dari situ saya belajar dekat dengan laki-laki ya. Sekedarnya aja gitu ya. Nggak boleh ini ya pegangan. Duduk ya seperti ini, hanya seperti ini sudah. Saya belajar di situ. Oh berarti seperti ini. Kalau Katolik kan bebas. Mau deket, mau duduk samping pun nggak apa-apa, nggak belum muhrim, belum jadi suami pun boleh. Mau jalan-jalan bareng. Jalan nggak apa-apa. Tapi setelah menjadi muslim, nggak boleh gitu loh dek. Nggak boleh deket ya bersama, boleh dengan kamu. Oh iya kak. Iya jadi muslim gini. Kamu, oke lah kamu dekat sama kakak, oke nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dekat dengan om itu bukan muhrim kamu. Dengan teman kamu laki-laki itu nggak boleh dekat. Duduk aja, kamu harus jauh. Gitu. Soalnya tangan pun tidak boleh menyentuh. Itu saya belajar.
Saya belajar dengan anak, terus saya belajarin dengan anak saya. Tapi anak sekarang gimana ya Mas? Saya ikut arus dengan anak saya sekarang. Tapi menurut ibu waktu itu ajaran Islam yang tidak boleh dekat dengan non muhrim gitu ya, itu masuk akal nggak secara logika gitu? Kenapa sih harus dijauhkan antara laki-laki dan perempuan? Seperti itu. Kenapa? Karena nggak mungkin. Karena ini intinya apa ya? Karena bukan. Saya kadang juga bertanya, kenapa sih seperti ini? Nggak boleh, kenapa? Ya beda, beda. Karena bukan muhrim. Muhrim itu apa? Bukan satu darah dengan kamu. Tangan pun jangan bersentuhan. Kalau bisa sholat pun di belakang tetap imam kan. Bersentuhan dengan mau tangan tali pun nggak boleh. Oh gitu ya. Muslim itu enaknya gitu. Kalau kita bukan muhrim, bukan suami istri, kita nggak boleh dekat. Iya betul. Nggak boleh. Kamu udah sama suami, udah halal, boleh silakan mau ngapain, mau sentuhan, enggak. Dengan saudaramu pun, kamu kan maaf, bukan satu agama. Kan suaminya nggak boleh. Iya. Tapi karena saudara nggak apa-apa. Oke. Berarti sekarang kan ibu lagi ngaji nih di sini nih, ya kan? Ini kan ngaji di Sekolah Mualaf Indonesia. Ini kan ada di Semarang. Nah ibu gimana nih terkait dengan pembelajaran di Sekolah Mualaf Indonesia ini, merasa terbantu kah dari sisi spiritual? Gimana tuh ceritain Bu tentang Sekolah Mualaf Indonesia ini? Sekolah Mualaf tuh apa ya, membantu sekali. Saya sebelum belajar di sini, saya tuh benar-benar nggak tahu yang namanya pakaian syar'i itu, nggak pernah tahu saya. Saya pakai celana pendek. Ya kalau ngaji pakai celana panjang. Tapi setelah saya berkonsultasi dengan ustaznya, syar'i itu apa? Syar'i itu menutup semua auratnya dari laki-laki. Jadi pandangan laki-laki dari ujung kakimu sampai ujung kepalamu itu adalah syafaqah. Kalau kamu bisa, jalankan. Kalau belum bisa, jangan jalankan. Karena satu, memakai syar'i itu berat. Karena ada, apa sih pakai kayak gini, kayak kudung. Ada teman saya. Pertama kali saya pakai syar'i, saya ada, apa ini? Oh, apa? Syar'i, saya pakai syar'i. Syar'i itu apa? Syar'i itu apa? Syar'i itu menutup tubuh saya seperti ini. Udah lama kamu pakai sendiri? Sudah lama. Saya belajar dari sekolah Mualaf. Belajar dari ustaz aku. Ini saya pakai sendiri. Saya ada setiap saya ada pertemuan, ada belajar setiap hari Sabtu, saya pakainya seperti ini. Emang orang tamu nggak boleh? Boleh kan? Boleh. Pakaian kenapa nggak boleh? Kalau pakaian kan itu sah. Mau pakai celana pendek, mau pakai celana panjang, itu kan hak kita. Kamu nyaman pakai ini? Nyaman. Saya nyaman pakai ini. Coba lah kamu pakai. Masuklah kamu Islam. Oke. Pakai dulu Bu. Pernah juga. Susah ya? Susah. Oh sudah. Pencet ini. Tapi saya senang maksudnya saya bergaul dengan teman-teman saya yang agama Katolik. Sampai sekarang nih. Sampai pakai syar'i pun mereka juga biasa saja sekarang. Nggak ada pertanyaan kenapa harus pakai ini, enggak. Karena sudah terbiasa saya seperti ini. Teman-teman saya juga biasa. Tapi memang kebanyakan sekarang kan alhamdulillah saya bertambah teman di sini. Sini kan juga kan di Sekolah Mualaf Indonesia ini kan banyak teman-teman mualaf juga ya. Dari berbagai agama sebelumnya ya. Iya. Dari Kristen ke Protestan, Katolik dan Buddha juga ada mungkin ya. Ada. Ya, jadi gimana pengalaman sekolah atau ngaji di Sekolah Mualaf Indonesia nih? Seru atau? Seru. Terus seru ya. Seru banget. Seru banget ya. Kalau kita nggak bisa ustazahnya itu kalau ngajarin kita tuh apa ya satu-satu. Jadi nggak bisa pun diajarin sampai bisa. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya di sini tuh terbantu sekali untuk belajar baca Al-Quran. Walaupun dari Iqra dulu nih, saya belajar.
Ya pertama kali saya susah, karena kan saya masuk muslim baru umur 30. Saya ikut 30. suami saya. Jadi susah. Saya belajar kok, saya bulan ini terus mas. Dari alif sampai, itu saya ulang lagi. Tapi alhamdulillah, ustazahnya dengan sabarnya membantu saya. Ya memang setiap hari saya nggak masuk, karena saya kerja kan. Sabtu saya kerja, dan saya sakit. 2 minggu saya sakit, keluar. Saya ikut lagi ini. Saya sempat nggak ikut mas ini. Nggak ikut pelajaran itu sekitar 2 mingguan saya nggak ikut. Jadi saya aktif di sini aktif. Karena kerja, saya nggak aktif. Tapi lama kok ya mungkin teguran dari Allah. Saya juga sakit. 2 minggu saya dikasih sakit. Sakit lambung sama sakit vertigo sama darah rendah. Oke, Masya Allah. Jadi Sekolah Mualaf Indonesia ini menjadi wasilah Ibu Maria itu bisa baca Quran ya? Artinya perantara gitu ya, perantara. Jadi di sini kan diajarin baca Quran, diajarin apa? Fikih, syariat Islam yang lain, gitu, aturan-aturan Islam. Dan wasilah dari sini juga Ibu Maria bisa yakin untuk bisa berpakaian syar'i gitu ya. Berarti gimana nih? Dengan sekarang sudah menjadi seorang muslimah yang paten. Gimana apa namanya? Bahasanya tuh kayak apa sih namanya tuh? Kok lupa ya? Testimoninya jadi seorang muslimah tuh gimana? Alhamdulillah. Bisa merubah kehidupan saya menjadi berbagi. Yang dulunya saya tuh apa ya? Bukan saya. Jadi Sari sekarang. Insyaallah. Saya belajar banyak. Di sini belajar banyak. Iya. Gimana cara-caranya menjadi wanita yang baik bagaimana, menjadi ibu yang baik bagaimana, belajar fikih, sholat. Alhamdulillah saya bisa sekarang hidup saya tenang. Sholat. Alhamdulillah saya 5 waktu saya jalankan. Plus tambah-tambahan sholat yang lain. Masya Allah. Masya Allah sekali mas. Beneran. Satu lagi Ibu Maria. Apa yang mau Ibu Maria sampaikan kepada papi sama saudara-saudara kandung Ibu Maria? Silakan kamera. Dari hati yang paling dalam. Tapi saya terima kasih udah menerima saya. Walaupun saya muslim sendiri, saya bangga dengan orang tua saya. Saya bisa menjadi muslim berkat orang tua saya juga dan teman-teman di sekolah Mualaf Indonesia ini. Saya berterima kasih sekali. Walaupun saya tertatih-tatih masuk Islam, tapi alhamdulillah orang tua saya mendukung saya menjadi Islam. Gitu juga dengan anak saya. Terima kasih dengan keluarga besar saya. I love you all. Masya Allah. Ibu Maria terima kasih sudah mau berbagi kisahnya. Mudah-mudahan kisah Ibu Maria ini bisa menjadi wasilah penonton itu bisa lebih dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kisah Ibu Maria ini bisa jadi ladang pahala dakwahnya Ibu Maria. Dan saya doakan kepada papihnya Ibu Maria, saudara-saudara kandungnya, semoga sehat selalu. Untuk bisa terus mendukung Ibu Maria menjadi seorang muslimah yang baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria ya. Masya Allah, luar biasa sahabat wakaf. Ibu Maria yang memang punya perjuangan yang tidak mudah untuk bisa menjadi seperti sekarang ini. Alhamdulillahnya papihnya atau ayahnya, kemudian kakak-kakak kandungnya itu mau mendukung Ibu Maria untuk bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Diingatkan sholat, diingatkan sahur saat puasa Ramadan, diingatkan sholat tarawih, itu luar biasa. Jadi buat keluarga Ibu Maria, saya terima kasih sudah mau mendukung Ibu Maria untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Baik sahabat wakaf, jika memang konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Jangan lupa dikasih atau dipencet tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.